Gimana Pak, udah bisa dimulai? Tidak apa-apa. Kita mulai sambil menunggu aja Pak ya, Ya. biar efektif karena waktu sudah pukul 13.10 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan kita siang hari ini. Jangan lupa kegiatan ini disupport ataupun didukung oleh IGI Kota Sukabumi. Dan kegiatan ini seperti biasa saya informasikan adalah kegiatan rutin IGI ya, sehingga kegiatan ini direkam dalam artian sebagai program kerja IGI, dan kegiatan ini dilaksanakan dua jenis Bapak Ibu. Pertama adalah workshop, yang kedua adalah TOT. Nah, untuk TOT langsung dikoordinasi oleh saya pribadi. Kemudian mohon maaf untuk workshop karena memang narasumbernya waktu itu lagi ada sesuatu sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan, sehingga kami berkoordinasi dengan super trainer yang lain. Dalam hal ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Toha ya Bapak Ibu. Inilah super trainer yang menggantikan pemateri sebelumnya karena kondisi tidak bisa melanjutkan. Dan ucapkan terima kasih Pak ya, sudah meskipun dadakan, udah katakanlah siap melanjutkan kegiatan yang sudah berjalan. Bapak Ibu yang kami hormati, jangan lupa kegiatan ini juga direkam, dan terjadi Bapak Ibu yang katakanlah tidak ikut langsung secara live, nanti bisa mengikuti link
rekaman yang akan kami share setelah habis kegiatan itu di grup masing-masing, baik itu di grup workshop ataupun di grup TOT Bapak Ibu. Nah, terkait hal tersebut tidak panjang lebar karena pada siang hari ini kita akan mendengarkan pemateri yang luar biasa Bapak Ibu, ini dari Jateng ya. Saya dari Jawa Barat, beliau dari Jateng, ini senior saya juga Bapak Ibu. Ya, senior dalam hal media pembelajaran. Beliau ini banyak sekali pengalamannya, mungkin nanti bisa juga sharing-sharing terhadap Bapak Ibu. Ya, mulai dari beberapa aplikasi, mulai dari ini yang kemarin ya, sudah pada tahun 2024 itu pembatik ya, Duta Teknologi sudah level 4 Pak ya. Nah, level 4, nah mungkin Bapak Ibu yang nanti akan melaksanakan atau mengikuti Dutek di tahun 2025 bisa juga dengan sharing dengan beliau ya. Itu kemudian Bapak juga CGP Pak ya, CGP guru penggerak juga nanti bisa juga sharing kepada beliau. Ya, beliau ini melalang buana ya, meskipun katakanlah mohon maaf usianya lebih tinggi daripada saya, tapi semangatnya tidak mengalahkan anak muda Bapak Ibu ya. Jadi lebih semangat dalam hal kegiatan. Nah, tidak panjang lebar Bapak Ibu, dalam hal ini beliau ini akan menjelaskan terkait penggunaan media pembelajaran khususnya di Kuisis dengan menggunakan fitur-fitur yang dapat digunakan sebagai pendukung dari kurikulum Merdeka khususnya Pak Toha ya. Jadi nanti akan dijelaskan oleh beliau, silahkan disimak waktu dan tempat. Nah ini untuk waktunya itu sampai maksimal ya, sampai 14.30 Bapak Ibu, nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, ataupun nanti kalau untuk sesi tanya jawab, kalau misalkan nanti pemateri ataupun narasumber mempersilahkan untuk bertanya, silahkan bisa bertanya langsung, ataupun kalau nunggu nanti selesai juga dipersilahkan disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu. Dan mohon juga diperhatikan Bapak Ibu, mohon untuk mematikan soundnya ataupun suaranya agar suaranya jelas ketika menyampaikan materi dan didengarkan dengan baik oleh Bapak Ibu yang lain. Untuk itu, tidak panjang lebar, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Pak Ahmad. Silakan Pak. Terima kasih Pak Jujun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jujun atas kesempatannya pada siang hari ini, dan selamat siang Bapak Ibu guru hebat semua. Ini rata-rata dari kampungnya Pak Jujun ya, Jawa Barat ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Campuran Pak. Campuran. Campuran. Ya. Mohon izin Bapak Ibu, nanti kita belajar bersama ya, karena namanya aja dadaan, baru sekitar 1 jam yang lalu saya ditelepon Pak Jujun untuk mengganti pemateri yang lama. Insya Allah kita belajar bersama. Baik ya, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, mungkin bisa tulis di chat apakah Bapak Ibu sudah mengetahui platform Quizizz ini. Silakan Bapak Ibu untuk menulis di chat. Ya. Apakah sudah mengetahui Quizizz itu apa? Ya. Nah, ini terima kasih yang dari Jawa Timur, Kalimantan, ternyata ya banyak. Monggo, silakan Bapak Ibu tulis saja di chat, kolom chat, apakah Quizizz itu. Masih baru tahu Pak, berarti belum ya. Jadi dari Pak Ahmad Muhajir, ya apa-apa, nanti kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Ya. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah pernah menggunakan ya, sudah 2 tahun menggunakan. Nah ini keren ini dari Pak Alek ya. Mohon maaf, izin Pak Alek ya. Nanti kita belajar bersama-sama tentang Quizizz. Saya kira tidak begitu banyak perubahan. Baik ya Bapak Ibu, mohon izin share screen. Terima kasih sudah mengisi chat ya untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, sekarang izinkan saya untuk membagikan slide tentang materi hari ini. Seperti yang disampaikan Pak Jujun, bahwa
kegiatan ini nanti istilahnya agak simpel ya. Kalau memang tak suruh kasih pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung bertanya, tapi kalau memang tidak nanti jam 14.30 baru selesai. Kemudian Bapak Ibu bertanya. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, hari ini kalau kita bicara soal Merdeka Belajar, tentunya sudah lama tidak asing lagi ya buat kita. Merdeka Belajar itu yang bagaimana dan seterusnya. Kita sudah terbiasa ya, sudah hampir 3 tahun ini menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kuisis dalam hal ini kuisis juga berintegrasi dengan yang namanya kurikulum Merdeka. Sehingga kalau kita belajar namanya kuisis Bapak Ibu, ini kita tepat. Mohon maaf, tidak hanya di perguruan tinggi dari TK sampai dengan perguruan tinggi, bahkan untuk yang lain kuisis itu fleksibel. Tidak punya akun juga bisa memakai. Tidak harus login kita bisa memakai. Tapi ya dengan catatan harus ada yang namanya internet. Nah, memakainya pun, mengaplikasinya pun tidak harus HP yang speknya tinggi, komputer yang Core i5 atau yang lain. Standar pun masih bisa Bapak Ibu. Jadi fleksibel lah kalau menggunakan platform kuisis ini ya. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang saya lanjutkan ya. Ini Merdeka Belajar bersama kuisis. Nah, apa sih kuisis itu? Kemudian kenapa kuisis dan implementasi kuisis dalam kurikulum Merdeka? Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini kok agak nge-lag Bapak Ibu punya saya. Bentar, tidak bisa jalan masalahnya. Ini manual saja kalau gitu Bapak Ibu. Apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat ya Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Saya ulangi. Hari ini nanti kita coba tadi yang saya katakan di awal di pertemuan ini. Apa itu kuisis? Ya, kemudian kenapa kuisis? Bagaimana implementasi kuisis pada kurikulum Merdeka? Ya. Nah, kuisis adalah platform pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi Bapak Ibu yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran dengan berbagai mode penyelenggaraan. Dengan kuisis, guru dapat dengan mudah menyiapkan berbagai bahan ajar seperti instrumen penilaian dan untuk siswa. Jadi kuisis ini game Pak Bapak Ibu ya. Tapi juga dapat digunakan untuk pembelajaran. Kalau Pak Jujun biasanya platform pendaftarannya juga menggunakan ini, menggunakan kuisis. Bisa ya. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi kuisis sekali lagi tidak hanya untuk game permainan yang leneh-leneh, tergantung kita. Nah, di sini siswa nanti dapat berinteraktif. Tergantung kita. Saya yakin terutama yang sudah 2 tahun tadi menggunakan kuisis sudah terbiasa setiap hari digunakan. Nah, kuisis dipercaya oleh guru secara global ya. 75 juta ini pengguna aktif. Pertanyaan dijawab tiap bulan ini 50 juta lebih. Kemudian guru membuat aktivitas ini 30 juta guru. Kemudian 3,5 jam per minggunya. Nah, ini sangat menghemat waktu guru. Mengapa guru suka menggunakan kuisis? Karena
pelajaran menjadi menyenangkan. Ya, saya perbesar sedikit. Pelajaran menjadi menyenangkan dan aksesnya yang mudah. Menghemat waktu serta membuat siswa semangat belajar, Bapak Ibu. Seperti yang saya informasikan tadi, ini siswa akan lebih tertarik bila kita menggunakan kuisis. Pak, banyak sekali platform game atau kuis yang lain. Mohon maaf, ya, memang tidak saya sebutkan di sini. Enggak masalah, Bapak Ibu. Kita belajar seperti yang disampaikan Pak Jujun di pembukaan tadi, tidak usah mengenal harus ini, harus itu. Simple, fleksibel saja. Kita belajar hari ini kuisis. Kalau memang besok ada kegiatan yang lain, platform pembelajaran yang lain, kita ikuti. Pelatihan yang lain kita ikuti, tidak apa-apa. Nah, nanti tinggal kita dapat menyeleksi yang lebih mudah itu yang mana. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi kuisis seperti ini. Ya, tergantung kita memaknainya dari mana dan di mana. Nah, itu ya. Nah, ini kurikulum merdeka dengan kuisis ya. Karena pada kurikulum merdeka adalah dititik beratkan sering adalah asesmen ya, Pak. Ya. Di sini tempatnya kuisis dapat membantu guru dalam menyiapkan asesmen murid. Baik itu asesmen pembelajaran maupun asesmen kompetensi. Ya. Ya, kompetensi kelas maksudnya yang dapat menunjang teaching at the right level. Nah, di sini Bapak Ibu di kuisis kita bisa belajar banyak bagaimana membuat soal menjodohkan, bagaimana membuat soal menarik, menggambar. Nah, di situ nanti enaknya di situ Bapak Ibu. Siswa sekali lagi otomatis akan semakin dapat termotivasi. Nah, kuisis mempermudah tugas guru dalam membuat dan memberikan tes. Karena di kuisis itu ada beberapa cara untuk memainkan. Bisa live, bisa PR, bisa kecepatan guru. Tergantung akun kita Bapak Ibu. Ya. Kuisis memiliki banyak pilihan soal dan memungkinkan guru menentukan tingkat kesulitan sehingga guru bisa menyesuaikan tes sesuai dengan kebutuhan siswa. Ratusan ribu jenis kuis yang ada di kuisis. Pak, saya belum punya bank soal. Tidak usah pusing Bapak Ibu. Tinggal kita teleport saja bentuk soal yang akan kita gunakan. Sesuai gak di sekolah kita? Sesuai gak di kelas kita? Kalau sesuai bisa kita adopsi, bisa kita gunakan. Orang yang memiliki kuis tersebut, memiliki soal tersebut, tidak akan mempersoalkan Bapak Ibu. Termasuk kuis kita, soal kita bila kita membuat digunakan oleh orang lain, kita juga tidak boleh mempersoalkan. Karena sudah lazim aturan di kuisis bila mana kita memakai punya orang lain diperbolehkan. Nah, seperti itu ya. Kuisis juga menawarkan berbagai cara untuk menyelesaikan kuis yang bisa disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Dilengkapi dengan laporan detail, juga mempermudah evaluasi dan refleksi proses belajar mengajar. Karena di kuisis tersebut juga dilengkapi dengan laporan bentuk Excel Bapak Ibu. Tingkat keakurasian siswa, pemahaman siswa itu bagaimana. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, asesmen dan penilaian. Kelebihan kuisis untuk membuat dan menyelenggarakan asesmen penilaian. Interaktif dan menyenangkan jelas. Karena tadi ribuan soal bentuk ya. Bentuk soal yang ada di platform kuisis. Kostumisasi konten ya sama ya. Fleksibilitas waktu.
kita bisa menggunakan ini sebagai apa? Tergantung keinginan kita. Ya. Kemudian tidak usah membuat, kalau mohon maaf di Google Form itu kita membuat kunci jawab, membuat kalau kunci tetap nanti membuat kunci, membuat skor dan lain-lain. Kalau ini otomatis Bapak Ibu, kita membuat 3 soal contohnya, otomatis nanti soal menjawab 1 itu nilainya berapa otomatis. Ya. Kemudian ada statis analisisnya. Bahkan kita bisa mengundang guru untuk berkolaborasi. Ya, berbasis code karena tidak kalau setornya itu tidak terbatas kalau kita sudah masuk di Quizzes. Nah, kemudian beragam tipe pertanyaan, beragam tipe game dan fitur lain. Ya. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Secara khusus, Quizzes juga telah menyusun konten assessment pembelajaran yang telah diklasifikasikan berdasarkan topik. Nah, ini ada sesuai dengan mapel kita, ya. Kemudian di perpustakaan Quizzes telah tersedia banyak referensi asesmen pembelajaran dalam AKN dan AKM. Ya. Nanti kita praktek sebentar ya Bapak Ibu. Ya, kita coba fiturnya yang bagaimana. Sebelum saya lanjutkan, kemarin Bapak Ibu sudah membuat akun ya atau belum Bapak Ibu? Bu Wiwi sudah membuat kah? Alhamdulillah sudah, Pak. Nah, otomatis nanti bisa praktek. Saya harap untuk yang lain juga sudah memiliki akun sehingga nanti lebih mudah. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Terima kasih Bu, tadi sudah menjawab. Nah, apalagi ini dilengkapi dengan AI Bapak Ibu, ya. Sekarang Quizzes lebih responsif, ya. Kita ada AI-nya. Quizzes juga dilengkapi dengan fitur AI dengan bantuan kecerdasan buatan. Guru cukup menuliskan topik materi menggunakan dokumen atau menyematkan link video YouTube ya atau Wikipedia, maka AI akan menyusunkan pertanyaan. Nah, kemudian perkiraan pekerjaan guru akan lebih diringankan lagi. Fitur AI ini di Quizzes ini juga dapat digunakan untuk memodifikasi kembali soal yang telah dibuat. AI bisa membuat soal menjadi lebih kontekstual. Nah, ini caranya Bapak Ibu. Gunakan aplikasi ini. Yang pertama tulis topik, kemudian upload dokumen, lalu menyematkan link dan lain-lain. Ya, ini adalah contohnya bagaimana cara menyematkan AI. Ya. Ini kok kalau dibuat presentasi kok nggak bisa ya Pak. Nah, ini Bapak Ibu tampilan awal. Saya ulangi. Tampilan awal kita dalam bentuk kuis. Buat kuis dari awal. Kita klik kuis ya atau kita membuat impor dari Google Form atau Excel. Nah, atau mencari tambahan pertanyaan dengan cepat teleport. Tadi saya katakan. Jadi ada 3 bentuk cara membuat kuis. Ya, ada 3 bentuk cara membuat kuis ya Bapak Ibu di Quizzes. Ya. Manual kita membuat sendiri atau kita mengimpor dari Excel atau Google Form dan dari teleport.
ya. Nah, jenis soal beragam sekali lagi tergantung akun kita ya Bapak Ibu. Tidak semua akun bisa menggunakan ini. Tidak semua, tapi tergantung akun kita ya. Kalau memang akun kita bisa ya, ini bisa kita gunakan. Kuis menyediakan beberapa tipe jenis soal yang dapat digunakan oleh guru. Ada pilihan ganda, susun ulang, seret dan lepas, respon matematik, penanda, sampai dengan menjodohkan juga ada. Nah ini kalau kita di kelas 5 SD tepat atau pas saat kita di AKM ya, kemudian jawaban menggambar, jawaban video, dan jawaban audio. Nah ini ya Bapak Ibu, tapi sekali lagi ada perbedaan penggunaan akun basic atau akun dasar dengan akun super. Mohon maaf yang akun basic, akun dasar memang terbatas, tapi banyak fitur yang masih bisa digunakan. Nanti saya akan menggunakan praktekkan sebentar yang akun dasar. Ya. Nah ini ya bentuk pilihan atau bentuk soalnya pilihan ganda. Ini contoh soalnya ya. Kemudian ini jawabannya, ini mengoreksinya. Ya. Buat satu stimulasi teks bacaan untuk 2 atau lebih pertanyaan. Nah, ini Bapak Ibu bisa video pertanyaannya, ini jawabannya, ini teks ya, bisa teks ya. Kemudian kalau jawabannya juga bisa teks juga tulisan ya, bisa multi choice. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini menjodohkan ya Bapak Ibu. Ada soal, kemudian menarik. Nah, ini bisa ditarik di sini. Nah, ini contohnya membuat soal dengan membuat gambar, klasifikasikan. Nah, otomatis kan kalau ini fruit mangga, ini karena soalnya bahasa Inggris otomatis menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita bahasa Indonesia mangga, kemudian ini brokoli, kemudian ini tomat dan lainnya. Nah, di sini ada beberapa sehingga siswa tinggal menarik ke sini Bapak Ibu. Ya, untuk riset tinggal kita klik di sini riset, skip kita klik skip. Nah, ya, itu Bapak Ibu. Jadi sangat-sangat mudah. Nah, ini penanda. Penanda itu ada sebuah gambar, kemudian kita disuruh memilih. Nah, unggah gambar dan mintalah siswa mengidentifikasi area tertentu dalam gambar itu. Ini kan contoh jantung ya. Nah, contoh permasalahan menandai organ yang dapat dalam diagram. Menemukan letak daerah di peta atau menemukan bentuk geometris yang tepat. Nah, bisa peta. Ada peta, kemudian pertanyaannya mana yang peta Jawa, Pulau Jawa atau peta Pulau Sumatera. Nanti siswa tinggal memberikan tandanya. Nah, seperti itu, Jad. Ya. Tapi sekali lagi, tidak semua akun dapat mengakses semua bentuk soal yang seperti ini. Tidak semua yang bisa menggunakan atau mengakses ini ya. Tergantung bentuknya atau tergantung jenis akunnya. Nah ini ya, seret dan lepas. Ini kalau contoh daun, ini bisa kita kasih pertanyaan beberapa jenis Bapak Ibu. Ya, kemudian di sini ada pemilihannya, optionnya, kemudian siswa tinggal klik kiri. Kalau pakai HP tekan jari, kemudian kita tarik ke kotak yang sudah kita sediakan. Kemudian kita kirim, ya, kita kirim di sini pakai HP. Kalau pakai laptop, pakai laptop, kalau pakai HP di bawah. Otomatis nanti akan
terkoreksi, salah atau benar. Nah, seperti itu ya. Tuh Bapak Ibu. Jadi sangat-sangat fleksibel dan mudah bila mana kita menggunakan puisis. Nah, ini juga menjodohkan. Kita buat tulisan juga boleh, gambar juga boleh. Nah, kemudian yang bawah kebalikan. Kalau di atas gambar, di bawah tulisan. Kalau di atas tulisan, yang di bawah gambar. Ya, atau bisa apa namanya? Gabungan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Bisa bendera, bisa pokoknya yang lain lah. Mengurutkan huruf, mengurutkan angka, hewan dan lain-lain. Nah, sehingga nanti apabila salah otomatis ya salah. Tapi ingat saat membuat ini nanti kita disuruh membuat kunci. Tapi otomatis nanti akan diacak oleh sistem. Kalau pertama seperti ini di sini nanti otomatis yang kedua dan seterusnya bisa ini di samping, di tengah dan lain-lain. Tapi jawabannya tetap ya Bapak Ibu. Ya. Nah, itu. Nah, kalau ini pertanyaan lebih dari satu. Nih, ini 1, 2, 3. Kunci jawabannya lebih dari satu. Ya. Kunci jawaban lebih dari satu. Sehingga apabila siswa menjawab hanya satu, walaupun ini benar, salah. Menjawab dua juga salah, walaupun dua benar. Harus tiga-tiganya benar. Tapi kalau ini untuk siswa kecil, kalau di sekolah dasar Pak Jujun itu ada namanya kelas rendah, ya agak sulit, agak susah memang untuk membuat lebih dari pertanyaan ini. Nah, ya. Memungkinkan guru untuk memberikan hingga 5 alternatif jawaban. Izinkan siswa menjawab lebih dari satu. Nah, ya. Jadi ini bisa sampai E. Tergantung kehendak kita. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu mengurutkan. Tadi hampir sama. Nah, ini mengurutkan yang lebih kecil dari yang kecil sampai yang besar, atau sebaliknya urutkan dari yang besar sampai kecil. Bisa kilometer kalau matematik ya, bisa angka seperti ini. Nah, dan yang lain ya Bapak Ibu. Ya. Pokoknya tergantung bagaimana kita menginginkan pertanyaan ini. Tapi ingat harus ada jawabannya. Kalau tidak ada jawabannya saat kita klik kumpulkan, nanti tidak akan terkoreksi. Ya. Nah, itu. Nah, ini adalah isian kosong. Artinya pertanyaan ini bisa di awal, bisa di belakang, bisa di tengah. Nah, kemudian isian ini juga ada optionnya Bapak Ibu, kunci jawabannya. Bisa jawaban persis, bisa menyerupai itu mirip ya, atau yang lain. Karena saat pertanyaan kunci jawaban ini kita susun membuat pertanyaan tertulis ini, kita dikasih beberapa option ya. Kita dikasih beberapa option untuk menulis jawabannya yang tepat itu yang bagaimana. 5 katakanlah, Cok Momo tuh jawabannya itu 5. 5-nya itu L-nya besar ya. Kemudian yang lain kecil hurufnya, atau angka 5, atau tulisan 5 kecil semua atau besar semua. Kalau kita menuliskan 5 bentuk karakter yang lain kita tulis semua,
otomatis siswa dalam menjawab 5 dalam karakter apapun akan tercover dan itu dianggap benar. Jadi isian singkat ini mohon sekali lagi harus berhati-hati, jangan sampai merugikan siswa yang terlalu signifikan. Ya, jangan merugikan siswa terlalu signifikan. Artinya tulisan 5 tadi, jawaban 5. 5 ya, bisa angka, bisa huruf. Jangan hanya huruf 5 kecil semua. Saya menjawab 5 besar semua salah. Menjawab angka 5 salah. Itu artinya menyudutkan atau mengurangi keleluasaan siswa untuk menjawab, apalagi di era sekarang namanya adalah Merdeka Belajar. Nah, seperti itu ya Bapak. Jadi kita harus berhati-hati benar kalau bentuknya soal yang isian singkat. Sama ya, ini seret dan lepas ada beberapa option ya, ada beberapa option. Kemudian di sini kita isi. Nah, kita isi ya jawabannya yang tepat. Kalau memang tidak tepat nanti di sini juga tidak akan muncul. Gabungkan isian singkat dan pilihan ganda dalam satu soal. Jenis soal ini dapat digunakan untuk membuat soal menjodohkan atau benar atau salah. Nah, ini saat AKM kelas 5 SD itu sering muncul ya Bapak Ibu. Soal yang seperti ini. Sering sekali muncul ya. Dan siswa ya lebih sudah banyak yang bisa memang. Biasanya pakai panah dan seterusnya. Tinggal kita bentuk soalnya bagaimana. Nah, kalau ini jawaban panjang. Nah, melatih kemampuan siswa dalam berpikir kritis dengan pertanyaan terbuka. Biarkan mereka menjelaskan atau memberikan opini terkait permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Otomatis kalau pertanyaan panjang ya seperti ini tidak ada kunci jawaban. Artinya tidak dikasih kunci jawaban yang benar. Karena ini melatih kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Dia hanya mengumpulkan dan dianggap semua benar, Bapak. Nah, itu ya. Jadi ada kalanya isian ini dikasih kunci jawaban, ada kalanya isian ini tidak dikasih kunci jawaban. Yang mana dikasih kunci jawaban dan mana yang tidak? Kalau dikasih kunci jawaban adalah isian singkat, kalau ini adalah pilihan terbuka. Nah, itu ya. Sehingga siswa bisa memahami dan tahu, oh yang isian singkat ini harus sama, harus diisi. Nah, dan ada poinnya. Kalau ini otomatis. Nah, seperti itu, ya. Nah, kita juga bisa membuat pertanyaan lewat voice note ya, atau jawaban siswa juga memberikan jawaban lewat voice note. Beri kemudian siswa dalam menjawab pertanyaan terbuka dengan menjelaskan konsep melalui rekam suara. Jadi kendala siswa dalam menulis tidak menjadikan siswa tersebut tertinggal dalam mengikuti kuis. Ya. Siswa juga bisa menjawab lewat voice note, rekaman. Nah, inilah mudahnya kuisis Bapak Ibu.
Jadi tidak ada alasan siswa, Pak, Bu, saya nggak bisa nulis. Nah, dan lain-lain di dalam permainan kuisis ini. Tapi ini sudah bisa merekod. Bagi guru bahasa, jenis soal ini juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan membaca atau pelafalan. Nah, ini ya, khususnya guru bahasa Indonesia sangat tepat bila mana kita menggunakan rekod ini. Juga bisa menggunakan jawaban video. Fasilitasi siswa dengan mengizinkan mereka untuk menjawab pertanyaan dengan video. Sebagian siswa mungkin kesulitan ketika diminta untuk menjawab soal uraian. Nah, dengan fitur ini, guru dapat memfasilitasi siswa tersebut serta melatih kemampuan presentasi mereka, melatih presentasi kemampuan siswa. Ya. Jadi kamera HP atau komputer kita arahkan ke diri si kita, kalau seumpama saya siswa, kemudian kita rekod, otomatis nanti jawaban seperti ini Bapak Ibu, seperti yang saya lakukan sekarang, ya. Nah, ini sebentar nanti akan saya selesaikan. Nah, ini menggambar Bapak Ibu. Kembangkan siswa, ya. Kembangkan kreativitas siswa untuk menggambar, ya. Kasih clue. Nah, minta siswa menggambar sebuah bentuk geometris atau beri sebuah titik, garis, bentuk, dan minta mereka untuk mengembangkan. Kalau sudah model seperti ini, draw alive ini menggambar, juga tidak ada gambar yang salah. Ingat, tidak ada gambar yang salah, tinggal petunjuknya. Buatlah daun. Nah, seperti ini kan tidak ada yang salah ya Bapak. Karena daun bisa bentuknya lonjong seperti ini, bisa bentuknya pipi, dan warnanya pun beda-beda. Ada yang hijau seperti ini, ada yang membuat kuning pastinya, dan ada yang membuat coklat. Nah, itu ya. Nah, membuat soal matematik kuisis memudahkan guru dalam membuat soal matematika. Pada editor soal telah dilengkapi dengan editor simbol. Ya, simbol-simbol matematik. Guru tidak perlu lagi menggunakan kode kok atau latex yang rumit ketika membuat rumus. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu. Ya. Di sini sudah ada. Nah, tinggal kita ambil, kemudian kita insert. Selesai. Ya. Penjumlahan pecahan, kosinus, persen itu sudah ada semua. Nah, ya. Kemudian grafik juga demikian, ya. Sudah ada grafiknya, tinggal kita disuruh membuat setengah tambah 1 otomatis. Nah, ini kurva. Belajar matematika lebih seru dengan grafik. Dengan jenis ini, pertanyaan ini, guru dapat melatih siswa untuk menunjukkan letak suatu titik garis ataupun grafik dalam bidang kertas ius. Nah, kalau dulu seingat saya ini pelajaran aritmatika. Seingat saya kalau saat saya masih SMP, ya, pertama kali mendapat pelajaran ini tuh SMP, kalau SD belum dulu, tapi sekarang sudah. Nah, ini pun respon matematik, ya. Idealnya memberi kemudahan guru dalam membuat soal matematika yang membuat simbol matematika dengan jenis pertanyaan ini
siswa juga dapat menjawab soal dengan simbol. Nah, ini kalau ini sudah SMA, SMP yang ambil matematik, jurusan IPA. Ya, ini pertanyaannya X tambah Y kurung tutup kuadrat. Nah, ini dijabarkan sehingga siswa bisa mengambil apa namanya simbol yang ada di sini. Ya, itu. Inilah Bapak Ibu mudahnya dengan kuisis. Ini survei. Ya. Otomatis kalau kita membuat survei, polling akan terdeteksi berapa yang memilih ya, berapa yang memilih setuju atau bagaimana tergantung pertanyaan kita. Berikan pertanyaan yang memerlukan respon atau umpan balik dari siswa. Pertanyaan terbuka di mana tidak ada jawaban yang salah. Saya katakan pertanyaan terbuka itu tidak ada jawaban yang salah, tapi kalau pertanyaan singkat itu ada ya Bapak Ibu. Nah, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, saya stop share screen dulu. Saya lihat apakah ada yang bertanya ataukah Bapak Ibu ingin bertanya, silakan. Bapak Ibu. Oh, enggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh. Belum ada, Bapak. Oke, Kayaknya terima aman. kasih Bapak Ibu. Kalau belum ada, ini saya akan apa namanya? Praktek sebentar fitur-fitur yang ada di Quizzes ya Bapak Ibu. Sudah tampak ya Bapak Ibu? Nah, tentunya pertama kali kita klik Quizzes ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita klik yang atas ini. Nah, pasti akan kita diarahkan karena saya sudah punya akun, saya tak keluar dulu Pak. Biar lebih mudah. Saya tak keluar dari awal. Nah, karena akun saya tadi akun super. Nanti apabila Bapak Ibu menggunakan yang belum super kan tidak bisa. Ya, saya ulangi ya Bapak Ibu. Kita klik Quizzes di Chrome. Ya, di Chrome kita klik Quizzes, nanti akan muncul seperti ini. Quizzes, biasa aja quizzes.com boleh, Quizzes login juga boleh, Quizzes saja juga boleh. Ingat Z belakangnya 2 dan Z di tengah 1. Kemudian kita klik ya. Seperti ini, nanti akan diarahkan ke awal. Ya. Setelah itu kita klik login atau sign up. Ya. Bebas sama saja. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya akun, silakan lanjut dengan Google. Nah, pilih Google atau akun yang akan digunakan. Tapi kalau kita belum punya akun, ya, kita bisa yang ini, bisa menggunakan HP, bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan Microsoft, bisa menggunakan Apple dan yang lain. Saya akan praktek menggunakan yang email, ya. Atau Bapak Ibu bisa gabung dengan game. Bila mana ada guru atau seseorang memberikan apa namanya kode, kita bisa gabung di situ ya. Nah, sekarang saya coba menggunakan email Bapak Ibu ya, seperti ini. Saya tulis email saya ya.
Nah, ingat emailnya kalau salah otomatis di sini tidak tercentrang ya Bapak Ibu. Harus tercentrang. Setelah itu kita klik lanjutkan. Email tidak harus Google. Boleh Yahoo, boleh yang lain ya. Karena email sekarang banyak sekali. Boleh yang Microsoft Inovatif, boleh. Nah, setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, di awal jangan salah pilih ya Bapak Ibu. Jangan salah pilih karena kita guru, kita harus pilih sekolah. Jangan pilih keperluan pribadi. Kita klik sekolah. Di sini pun jangan salah pilih. Jangan pilih siswa ya. Kita klik guru Bapak Ibu. Nah, di sini kita baru disuruh membuat detail data kita. Kita boleh menggunakan Mister, ya, Mrs, Dokter, dan lain-lain. Atau kita biarkan seperti ini tidak apa-apa. Kemudian nama depan kita. Nah, Pak, nama saya hanya Suwanto. Ya ditulis saja Suwanto. Belakangnya kosong, tidak apa-apa. Atau Suwanto boleh. Karena hanya satu kalimat. Kalau seperti saya ya otomatis ada nama depan, ada nama belakang. Nah, atau saya tadi Suwanto belakangnya SPD Bapak Ibu. Nah, koma ya SPD. Seperti ini. Boleh. Ya, boleh. Sehingga nanti namanya menjadi Suwanto SPD. Nah, seperti itu ya. Ini biarlah saya contoh yang ini. Nah, kemudian ingat sandi ini, password ini harus Bapak Ibu ingat. Jangan lupa, jangan sering lupa. Gunakan hal-hal yang terbiasa Bapak Ibu gunakan. Pak, boleh sama enggak dengan yang lain? Boleh, enggak apa-apa. Boleh ya. Ini saya coba saja. Nah, usahakan yang ada tulisannya kuat ya Bapak Ibu. Saya ulangi. Ya, harus berisi 6 karakter. Ya. Kemudian saya buat 4 jenis masih lemah, saya tambahi. Nah, ini 6 sudah sedang. Kalau sedang sudah boleh. Ya, kalau sedang sudah boleh saya ganti lagi. Saya tambahi. Ini 6. Kalau sedang boleh saya lanjutkan. Ingat, harus diingat-ingat betul. Nah, ini Bapak Ibu. Pertama kali kita akan diarahkan ke seperti ini. Ini saya katakan tadi. Namanya Suwanto SPD. Otomatis akun kita akun basic. Ya. Kemudian bila ada muncul seperti ini, boleh kita klik simpan. Boleh kita jangan pernah atau close. Tidak apa-apa. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Yang dikatakan dashboard akun kita. Di sini banyak sekali jenis-jenis mata pelajaran. Nah, ya. Kita tergantung butuhnya apa. Atau bisa kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, buat umpama Bapak Ibu kepingin apa ya? Kuis tebak gambar. Kuis tebak gambar. Tulis saja Bapak Ibu, kemudian kita enter atau kita klik yang ini. Ya, sama nanti akan tampil ya Bapak Ibu.
Nah, banyak sekali kuis tebak gambar. Nah, mudahnya seperti ini. Dan kita bisa mengambil ini yang dikatakan teleport. Ya, ini yang dikatakan teleport. Nah, itu saya kembali ke sini. Ini pelajaran matematik. Nanti akan muncul bentuk kata kuncinya, ya. Merdeka Belajar. Kemudian bahasa Inggris juga akan muncul. Nah, dengan Bapak Ibu tinggal menulis apa. Ya. Nah, baik. Sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada yang tanya. Langsung aja enggak apa-apa Bapak Ibu. Saat saya menjelaskan tanya boleh. Santai saja. Nah, kalau tidak saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, ini namanya data diri kita Bapak Ibu. Kita benar-benar harus ya. Nah, kita mengajar kelas berapa memberi foto. Ini bisa Bapak Ibu kita kasih foto ya. Klik tanda fotonya kemudian kita kasih foto. Bebas ya. Nah, ini seumpama saya tak cari yang ada di komputer saya. Nah, ini. Nah, sebentar akan berubah ini ya. Nah, sudah berubah. Kemudian bila mana kita mau mengedit, kita bisa edit. Nama saya ganti. Ya. Nah, di sini saya rubah. Ya. Saya mengajar kelas berapa, Pak? Saya mengajar mapel kelas 1 sampai kelas 6. Boleh. Saya mengajar TK, pilih yang ini. Ya. Nah, saya mengajar hanya kelas 6, kelas 1 kelas, pilih salah satu, enggak apa-apa, ya. Sampai dengan perguruan tinggi ya Bapak Ibu. Di sini ada. Kemudian kita disuruh menulis, memilih mata pelajaran. Nah, di sini ada lebih, tergantung mata pelajaran apa. Pendidikan agama ada, pendidikan keuangan ada, olahraga ada. Nah, kita pilih sesuai dengan mapel kita. Kemudian simpan perubahan. Tunggu sebentar, otomatis sudah berubah. Nah, ini biasanya kalau pelatihan yang sesungguhnya ada tugas ini. Kita kembali ke dashboard kita, ya. Kita kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, di sebelah kiri ini ada dapatkan super gratis. Ajak guru lain. Ini Bapak Ibu bila mana menggunakan kode referral, nanti akun Bapak otomatis akan menjadi super. Ya, kapan waktunya praktek ini? Besok pagi ya, Bro. Ya, sekarang saya contohkan yang sebelah sini. Ada cari, ya. Kemudian ada perpustakaanku, ada studio AI, kemudian ada hasil, kelas, penugasan, dan detail. Nah, di detail ada main, ini ada koleksi, ada profil, ada keluar. Jadi tidak usah bingung saat kita keluar seperti ini. Ingat ya Bapak Ibu, saat kita masuk harus ingat emailnya tadi. Kalau tidak bisa ya memang susah. Tapi apa ya, saya masih ingat atau enggak? Lupa. Nah ini masih ada, lanjutkan. Harus ingat passwordnya. Nah, harus ingat. Nah, tuh ya. Jadi kalau mau keluar tidak usah bingung gimana tempatnya. Di bagian bawah file. Kalau masih menggunakan bahasa Inggris, silakan di pengaturan. Nah, di sini ada pengaturannya Bapak Ibu. Kita menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Merubah sandi juga di sini. Ya.
Dan kalau memang mau menggunakan bahasa Indonesia, kita klik bahasa Indonesia. Nah, kemudian simpan perubahan, nanti otomatis menjadi bahasa Indonesia. Nah, seperti itu, ya. Ya, ini di pengaturan, kemudian dicari kembali ke dashboard awal. Perpustakaanku ini adalah apa namanya? Hasil karya kita. Karena saya baru pertama kali membuat sehingga belum ada sama sekali. Ya, belum ada sama sekali. Nah, studio ini otomatis kita diarahkan ke sini, kemudian disuruh belajar ke sini, memulai dari awal berdasarkan apa yang sedang kita ajarkan. Nah, tergantung kebutuhan kita ya. Nah, Bapak Ibu juga di sini dapatkan sertifikasi EE, bisa menjadi guru tersertifikasi EE. Mudah ya Bapak Ibu. Nah, harus 100. Kemudian hasil ini adalah bila mana guru kita sudah pernah membuat atau memainkan soal atau game kepada siswa, baik PR langsung atau mode guru, kecepatan guru. Karena saya belum pernah membuat, ya tidak bisa. Nah, ya itu di hasil berapa soal, berapa kuis yang pernah kita buat, ya, dan lain-lain. Ya, kemudian kelas kita juga boleh membuat kelas di sini dan dapat terintegrasi dengan Google Classroom. Kemudian dapat terintegrasi dengan platform yang lain, ya, Schoology dan Canvas. Jadi tidak hanya Google Classroom Bapak Ibu, tapi sekali lagi karena ini akun basic, untuk terintegrasi kelasnya hanya kepada Google Classroom. Untuk Canvas, Schoology ini khusus yang akun super. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi menu-menu di sini juga ada kegunaannya, ya. Nah, sekarang yang klik buat. Klik buat ini ada 2 cara, ya. Kita membuat kuis apa presentasi. Nah, itu ya, kita membuat kuis itu pertanyaan di awal tadi saya katakan dari awal apa telepon, presentasi itu materi. Nah, itu ya Bapak Ibu, saya ulangi menu-menu yang ada di sini, kita yang klik buat ini untuk memulai membuat kuis atau pertanyaan, kemudian presentasi. Nah, sekarang yang model sekarang buat dari awal atau bukan kuis EE. Nah, per presentasi baru, lalu tambah pertanyaan agar interaktif. Ya, ya. Nih, kemudian sama dicari juga ini dashboard saya ulangi. Kemudian di perpustakaanku ini juga bisa kita buat, ya. Nah, ini buat kuisis, buat presentasi. Jadi ada 2 cara buat itu, bisa di perpustakaanku dan bisa dibuat. Ya. Sama kalau buat kuis kita diarahkan manual atau teleport. Nah, ini ya. Ingat di sini kalau ada tanda halilintar artinya kita tidak bisa menggunakan itu. Yang tadi jawaban video, kemudian jawaban audio. Menjodohkan, seret lepas, susun ulang, drop itu kita tidak bisa ya Bapak Ibu. Jadi harap dimengerti karena akun kita akun basic, tidak akun super. Nah, ya seperti itu. Jadi
sangat terbatas, tapi sudah termasuk bagus karena sudah bisa survei, jawaban gambar, esai, analisis, pilihan ganda, ya, video interaktif, dan isian singkat. Nah, kita coba, ya, kita coba ini yang teleport. Teleport itu cari ya, Bapak. Teleport itu kan mencari. Saya coba ini menghalangi. Nah, di sini ya soal AKM kelas 5 SD. Nah, kita klik cari, ya, kita klik cari, kemudian ada pilihan di sini ya, apakah hanya presentasi aktif, presentasi itu materi, ataukah umum. Kalau kita umum tidak usah kita centang. Kalau hanya presentasi materi kita klik, kemudian kita cari, ada enggak? Nah, ada. Di sini pun sama ya Bapak Ibu. Kalau ada tulisan super, akun kita tidak bisa mengambil. Nah, ini yang pola bilangan. Tidak ada tulisan akun super. Ingat, ini hanya presentasi. Ya. Nah, banyak sekali ternyata. Nah, ada yang apa yang super, ada yang tidak. Nah, sebab kita yang tanpa umum contohnya, ya, kita klik cari, otomatis sudah akan ada sama. Kalau ada tanda super, kita tidak bisa mengambil. Nah, ini tidak bisa mengambil ya Bapak Ibu, karena ada tulisannya super, dapatkan super gratis. Tidak bisa, ya. Kemudian kita klik yang ini. Kalau memang kita sesuai dengan ini, ya, kita sesuai soal ini, kita lihat bisa kita pakai ya, tambahkan semua soal. Nah, otomatis kita close di sini. Ini sudah menjadi soal kita, Bapak. Sudah menjadi soal kita, kemudian kita simpan. Coba nanti akan ini kuisnya kita kasih kuis pertama. Nah, ya, kelas berapa ini? Ini mata pelajaran saya karena tadi milih olahraga. Ini kelas berapa? Kita pilih kelas 5. Ya. Nah, bahasanya apa? Indonesia. Ya. Kemudian kita klik terlihat oleh publik, jangan dibatasi ya, terlihat oleh publik. Kemudian kita simpan. Nah, di sini kita bisa menambahkan gambar. Kita klik simpan. Soal teleport tadi sudah menjadi milik kita. Nah, ini. Ya, sudah menjadi milik kita, kemudian kita bisa edit, kita bisa menugaskan dalam bentuk langsung, kemudian kita dalam tugas. Ya. Oke, sekarang kita buat cara yang kedua. Ini otomatis sudah ada yang satu, ini satu. Nah, kita coba buat yang cara kedua. Ya, kuis yang cara kedua. Nah, ini hanya perintah notifikasi, kita klik lanjutkan ya, Bapak. Ya. Impor dari apa namanya? Excel, PDF atau dari form, ya. Hasilkan dengan AE atau buat dari awal. Nah, kita buat dari awal. Ya. Kemudian kita coba pilihan ganda. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau dari awal ya. Tulis pertanyaan. 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Nah, jawabannya kita boleh 5. Maksimal hanya 5. Pak,
kelas kecil itu hanya sampai C kita hapus ya. Kita hapus di sini, hapus option ya. Di sini kita hapus. Jadi hanya tinggal 3. Pak, kalau benar salah kita hapus lagi. Contoh seperti ini. 1 tambah 1 5. Nah, ini benar. Ini salah. Ingat, kasih kunci jawaban. Tandai. Nah, ini. Tandai jawaban yang benar. Ya. Jawabannya apa? Nah, ini. Nah, kemudian kalau kepengen mencoba, ya, pengen mencoba, kita bisa praktekkan mencoba ini, artinya preview ya. Kita simpan dulu ya. Kita simpan. Nah, kita coba ini reviewnya, review kuis. Nah, 1 tambah 1 kita tulis benar. Klik benar. Ya. Tunjukkan jawaban yang benar. Nah, ini salah. Nah, ini reviewnya. Kita close. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu yang kita simpan. Nah, sama seperti tadi kita disuruh buat judul ya, kemudian mata pelajarannya apa, kelasnya berapa, sama ini bahasa Indonesia, kemudian buat publik, jangan lupa. Kemudian. Nah, di sini kita sudah punya 2 di perpustakaanku Bapak Ibu. Kuis 1, kuis 2. Pak, bagaimana cara menghapus? Kita hapus saja, ada apa-apa. Seperti ini. Hapus. Ya, kita hapus. Oke, hapus. Nah, seperti ini Pak Jujun dan Bapak Ibu semua ya. Sudah 14.20. Mungkin ada yang bertanya. Santai-santai saja. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh. Mungkin yang kurang dipahami atau dimengerti boleh santai aja Pak ya. Ya. Besok masih ada ya Pak? Besok masih ada. Ya, kalau besok nanti praktek coba yang presentasi ya Bapak Ibu sama apa namanya membuat soal dari AE atau kalau saya nggak punya bank soal masalahnya nanti saya tak cari ya, kita praktek yang impor soal dari Excel ya, ada rekamannya insya Allah nanti saya share di apa namanya di grup dan nanti lewat Pak Cucu juga boleh. Silakan Bapak Ibu yang lain. Bisa Saya Pak izin bertanya. ya, silakan Bu. Kebetulan semester ini rencananya mau AM berbasis komputer gitu Pak. Terus cuma kalau kuisis itu kan karena berbasisnya web itu ada kemungkinan anak-anak untuk buka tab lain. Itu kita mensiasatinya kuisnya gimana ya Pak agar anak-anak itu fokus ke kuisis jadi dia tidak bisa membuka layar lain atau aplikasi lain. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama tentunya kalau itu siswa kalau untuk membatasi itu usahakan menggunakan akun. Artinya siswa kasih kesempatan akun 1. Jadi tanpa dia daftar dulu tidak akan bisa masuk. Ya, seperti itu. Kemudian siswa ya memang kalau yang anak MTS ini biasanya Pak Jujun, kalau anak SD jarang sekali. Anak yang SMP, SMA itu sering seperti itu. Nah, selain itu kendalikan ya mode ujian. Karena di live apa namanya dibentuk soalnya itu tergantung kendali kita atau tergantung guru kita, tergantung gurunya. Itu bisa PR, bisa live atau bentuk ujian. Kalau dibentuk ujian nanti akan sedikit siswa itu
mengurangi kecurangan, Bu. Nah, mungkin seperti itu Pak Jujun bisa menambahi, Pak. Monggo, Pak. Silakan, Pak. Oke, sedikit tambahannya. Ya, saya minta izin Nah, 10 menit ya Pak Jujun atau 5 menit untuk absen karena sudah 2:30. Oke, silakan absen dulu Pak, boleh. Ya, Bapak Ibu yang terkait untuk metode ini memang ada beberapa cara ya. Cara yang pertama dengan berlangganan akun SND. Kalau misalkan Bapak Ibu misalkan sudah terbiasa dengan menggunakan exam browser, nah itu bisa disiasati ke situ. Jadi link kuisnya itu Bapak Ibu sematkan ke exam browsernya. Sehingga ketika anak buka itu tidak akan pernah dibuka lagi ke tab yang lain. Nah itu mungkin kalau saya pribadi begitu ya. Kalau misalkan nggak berlangganan, kalau saya pribadi itu si linknya itu di-embedkan ke aplikasi exam. Kalau saya itu menggunakan Save Browser ya, Save Browser. Kemudian ya banyak sekali lah aplikasi yang katakanlah untuk seperti itu. Jadi disematkan linknya ke sana dan itu bukan hanya di Quizy sebetulnya, itu aplikasi pihak ketiga itu berbagai link ya seperti link Google Form atau hal yang lain itu bisa seperti itu mungkin solusi planning B-nya. Mungkin begitu Bu, tambahan dari saya mungkin silakan yang lain yang mau ditanyakan boleh. Terima kasih jawabannya, Pak. Suaranya kecil. Terima kasih jawabannya, Pak. Oh ya siap, sama-sama. Silakan, ada lagi? Saya, Pak. Silakan Bu Badia. Nggih. Bisa dicontohkan menuliskan atau membuat soal yang hot itu, Pak. Saya pernah buat, tetapi jawaban dan soalnya itu berbeda. Enggak berbeda gitu, apa istilahnya itu soalnya di nomor sendiri, jawaban di nomor sendiri. Terima kasih, Pak. Maksudnya gimana Bu? Saya kan buat yang di situ kan ada di kuis itu ada template hot ya, Pak, soal hot. Oke, template. Ya. Kemudian saya tulis soalnya di situ saya ketik. Setelah itu diarahkan ke jawaban. Terus saya ketik jawaban. Tetapi munculnya itu ada 2 nomor. Soal sendiri, jawaban di nomor sendiri. Nomor sendiri. Ibu lagi buka laptop nggak Bu? Saya takutnya tampilannya berbeda. Enggak, Pak. Oh enggak. Ya. Mungkin kalau saya jawab sedikit untuk masalah jenis soal baik mau soal hot ataupun soal yang lain memang itu dikembalikan kepada kita yang membuat soal kan seperti itu. Apakah soal tersebut masuk kategori level mana kan level 1, level 2 atau level selanjutnya seperti itu atau soal biasa atau soal sedang. Nah, terkait mungkin di sini terkait masalah di soalnya kan membuat soal itu jenis soalnya apa Bu yang dibuat pilihan ganda atau apa? Pilihan ganda. Pilihan ganda. Iya. Oke. Ya mungkin Pak Toha mau mencontohkan soal pilihan ganda Pak satu aja. Siap. Katanya terjadi error, katanya jadi jawabannya double atau gimana? Mungkin bisa dicontohkan. Iya, terima kasih. Sama-sama Bu. Silakan Pak Toha untuk pilihan ganda aja Pak. Satu soal aja yang mudah. Sudah muncul Pak Jujun? Udah. Oke. Kita dari awal ya Pak Jujun. Ya. Soal hot gitu ya. Atau cari ya. Bentar. Telepon saja Pak Jujun. Atau gimana? Bentar.
Apa ini? Matematik apa, Pak? Apa aja bebas. Dimainkan ya, Pak? Maksudnya dibuatkan untuk pilihan ganda, katanya jawabannya double, katanya gimana? Mungkin itu ya diedit, satu soal aja diedit, Pak. Ya ini mau saya hapus. Satu aja ambil, nanti edit. Nah, ini jawabannya tidak double. Terus kita contohnya ini jawabannya bilangan yang A ya, ingat-ingat kurang dari 0 ya, Pak ya. Gimana Bu? Silakan kalau misalkan mau masih Nah, kurang ini pilihan ganda ini bisa kok, Pak. Bisa, Pak Jujun. Tidak ada kendala kayak Pak. Ya, silakan Bu, kalau kurang ini. Di mananya ya? Halo, Bu. Iya, makasih. Itu bisa, Bu. Sudah. Iya, iya. Oke. Iya, Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf ya berkaitan dengan absen atau apa. Nanti biar Pak Jujun karena saya belum begitu memahami untuk ketentuan apa namanya peserta untuk hari ini, kemarin dan hari ini dan besok pagi ya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak. Silakan Pak Jujun. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sedikit tambahkan juga mungkin Pak Toha untuk terkait informasi bahwa Bapak Ibu nanti untuk mendapatkan sertifikat itu mungkin bisa dijelaskan Pak oleh Bapak nanti untuk menggunakan ID pelatihan yang workshop. Nah, kalau untuk yang TOT nanti akan caranya sama, cuma nanti ID pelatihannya akan saya kirimkan di grup seperti itu. Mungkin Pak Toha yang ID pelatihan biar nanti besok bisa mulai jadi. Dan untuk mulai pengerjaannya itu mulai besok Bapak Ibu ya, karena nanti tanggal pengerjaannya itu akan muncul di tanggal sertifikat. Jangan sampai pelatihan tanggal sekian sampai tanggal sekian jadi mundur ya.
Jadi udah duluan diterbitkan sertifikatnya. Jadi karena kan ini sampai 1 sampai dengan 3, jadi mulai bisa dikerjakan itu mulai besok. Seperti itu ya. Untuk yang ujiannya. Mungkin begitu Pak Toha, silakan. Terima Yang kasih edit Bapak latihan Ibu. aja. Ya, karena ini akan mendapat sertifikat dari kuisis langsung ya Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu harus mengikuti apa namanya apa yang disampaikan oleh kuisis. Nah, nanti Bapak Ibu akan saya kasih apa namanya ID atau kode agar Bapak Ibu bisa melakukan tes ujian nilai minimal 60. Nah, ini Bapak Ibu akan saya taruh di grup juga. Kode ID pelatihan saya adalah P0215 dan seperti yang disampaikan oleh Pak Jujun, usahakan besok pagi baru saya akan kasihkan link. Nah, Bapak Ibu nanti akan ada 2 cara. Yang pertama untuk ujiannya ini ada 2 cara Bapak Ibu. Kalau ini tanpa menggunakan ID ya. Kemudian lalu kita klik seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini Bapak Ibu harus mencapai hasil minimal 60. Nah, ikuti ya. Ini tidak wajib dan seterusnya. Bapak Ibu harus mencapai minimal 60. Kalau yang ini sama ya Bapak Ibu, tapi sudah mengarah ke halaman kedua. Halaman kedua. Ya, ini sudah sama dengan tadi, persis ya. Ini ada ketentuannya. Peserta mendapat sertifikat 60 nilainya ya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendownload sertifikat di sini. Ya, sebelum Bapak Ibu kirim ini disimpan ya. Bapak Ibu mendownload di sini waktunya kurang lebih apa namanya? Usahakan 1 hari setelah Bapak Ibu mengirimkan soal mendapat nilai 60. Nah, sertifikat pelatihan di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tulis namanya, kemudian tulis nama trainer. Nama trainer kalau saya adalah Ahmad Toha. Nanti akan sendirinya akan muncul ya kalau Bapak Ibu sudah melakukan ujian. Nah, seperti itu. Jadi nanti tinggal ambil ini, klik di sini, sertifikatnya akan terdownload dengan sendirinya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti akan terdownload dengan sendirinya 32 JP dan ada nilainya. Nah, ini ada nilainya ya. Nah, kalau Bapak Ibu tadi upload foto di soal, otomatis akan ada ini. Nah, di sini tadi karena ada uploadan foto ya Bapak Ibu, ada apa namanya? Ada upload foto, kegunaannya adalah di sini tadi. Nah, tuh. Itu aja sih Pak Jujun yang saya sampaikan. Linknya besok lagi sama ID-nya. Tuh. Oke, mungkin begitu Bapak Ibu terkait informasi yang tambahannya. Untuk ada hal yang lainnya silakan yang mau bertanya kembali. Aman jadi kayaknya. Aman Pak. Ya, Oke. ada terbiasa ini. Oke, kalau misalkan aman berarti saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Kemudian Pak Toha juga terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti sesi selanjutnya kita lanjutkan di grup ya, grup PA. Ketika ada pertanyaan silahkan ditemukan di sana. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya hari esok tanggal 3 April dengan jam dan waktu yang sama. Dan Bapak Ibu juga di
informasikan untuk link Zoom-nya itu tidak berubah, jadi masih menggunakan link Zoom yang ini. Ya, jadi tidak berubah-ubah, silahkan Bapak Ibu bisa langsung join saja. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jujun. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sebentar, foto bersama Pak Jujun tadi kok belum. Oh, Karena saya ini mematikan dulu rekaman. Lupa tadi Pak Jujun. Oh ya, saya kira Bapak Ibu yang bisa mengaktifkan